Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purnanda Alim, Eskel, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintahan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kelompok 6 angkatan 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah tugas individu, yaitu mereview film Aku dan PNS Hebat. Langsung saja. Penjabaran permasalahan pada film Aku dan PNS Hebat. Banyak sekali dalam pandangan masyarakat, ASN itu identik dengan ketidakramahan, melakukan praktek percaloan, tidak bertanggung jawab, memiliki kinerja yang buruk, dan seringkali beraktivitas di luar kantor. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sikap dan hasil kinerja ASN tersebut. Kemudian di poin ketiga, yaitu stigma. Segala bentuk pengurusan dokumen administrasi terkadang lama dan cenderung dipersulit oleh oknum-oknum. Kemudian di poin keempat, sikap dari oknum ASN itu sendiri, bahwasanya transparansi informasi adalah pekerjaan yang merepotkan, yang rumit, dan kadang tidak diperlukan. Yang kelima, kurang ramah tamanya dalam melakukan pelayanan publik. Slide kedua, lanjut. Adapun identifikasi masalah image buruk ASN dalam pikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran oknum ASN tentang perannya sebagai pelayan publik. Di sana bagaimana ASN itu harusnya melayani publik, bukannya untuk dilayani publik. Kemudian di poin ketiga, birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit dalam melakukan pelayanan publik. Diputar sana, diputar sini, urus dulu sana, urus dulu sini. Harusnya birokrasi itu tidak seperti itu. Cepat dan tangkap dalam pelayanan. Kemudian poin keempat, kurang peka terhadap keluhan masyarakat terhadap kinerja ASN itu sendiri ataupun secara kelembagaan. Di mana kalau adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan, permohonan, itu seringkali terjadinya blunder. Kemudian menggambarkan kondisi yang diharapkan masyarakat terhadap ASN. Di sini kita ada 6 poin. Yang pertama adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang dimaksudnya itu adalah mengabdikan jiwa dan raganya kepada masyarakat, membantu keluhan, supaya masyarakat itu ada feedback, bangga memiliki ASN yang berada di daerah mereka. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Di sini kita bisa mempertanggungjawabkan apa dari kinerja kita, apa yang telah kita buat untuk masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian di poin keempat, terciptanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dukungan itu ketika jangan saat pemilihan saja meminta kepada masyarakat, akan tetapi setelah
realisasinya mereka akan mengingat, oh ini dahulunya bekas bangunan bapak siapa, ibu siapa, di zaman siapa. Kemudian di poin kelima, punya kepekaan sosial agar lebih bermanfaat bagi publik secara luas. Dimaksud kepekaan sosial itu adalah apa yang sekarang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Seandainya sekarang lagi pandemi COVID, mungkin mereka butuh masker, hand sanitizer, kayak gitu. Kemudian punya skala prioritas yang berorientasi kepada orang yang banyak dalam melakukan perencanaan dan implementasi program kerja. Skala prioritasnya itu ibarat kata yang harus saat itu dilakukan. Contoh seandainya infrastruktur. Ada terkadang sering isu itu, kenapa jalan kami berlobang, kenapa jalan kami ini. Terkadang masyarakat itu juga tidak tahu kondisi keuangan dan segala macam. Mungkin kita dari pihak ASN juga akan melakukan sosialisasi tentang anggaran kepada mereka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai akuntabilitas yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah kepemimpinan, di mana pimpinan Pak Jaya yang kita lihat videonya tadi memakai peran yang penting dalam hal yang mengarahkan bawahnya untuk melakukan transparansi laporan. Yang kedua, transparansi, yaitu adanya laporan setiap kegiatan dan keterbukaan informasi, apa saja yang telah dikerjakan dan apa saja yang belum dikerjakan. Kemudian yang ketiga, integritas. Integritas itu adalah kewajiban mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini tersendiri. Poin yang keempat itu adalah tanggung jawab, di mana adanya konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan, baik itu perilaku maupun ucapan. Yang poin kelima, kepercayaan. Rasa kepercayaan yang dapat dibangun melalui lingkungan akuntabel. Yang keenam, kejelasan. Memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, tujuan dan hasil yang harapkan. Nah, di sini kita bisa menafsirkan. Kita awalnya menjelaskan dulu gambaran apa yang ingin kita lakukan, apa yang akan terjadi, dan nanti hasilnya yang bagaimana. Nah, disitulah poin kejelasan ini. Kemudian poin ketujuh, konsisten. Harus konsisten yang dilakukan demi tercapainya lingkungan kerja yang akuntabel, di mana ASN tersebut harus bekerja sama untuk tercapainya kerja yang efektif, efisien, supaya mendapatkan hasil yang apa yang mereka inginkan. Kemudian ada 4 nilai akuntabilitas di tempat kerja. Sebagai ASN, kita harus dapat mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu datang sebelum jam kerja, di mana kita harus bangga menjadi ASN, harus bangga menjadi pelayan publik. Jangan menjadi ditunggu oleh publik saat mereka ingin melakukan pelayanan. Kemudian mengerjakan tugas dengan maksimal dan profesional. Di sini kita bisa mengerjakan
tugas maksimal. Maksudnya di sini adalah maksimal terkait masalah waktu, profesional. Bagaimana maksudnya profesional itu pekerjaan yang baik, tidak aur-auran. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan atasan langsung, di mana apa yang mungkin saat atasan tanyakan, kita bisa menjawab. Ketika menanyakan keluhan, terus apa usulan, kita bisa melakukan koordinasi tersebut. Kemudian poin keempat, melakukan pelayanan prima dengan prima melayani tanpa diskriminasikan, yaitu kita melayani tanpa melihat background yang minta bantu pelayanan kepada kita. Contoh, kalau ada seandainya nenek-nenek minta pelayanan, jangan kita seolah-olah kita tidak melihat, kita seolah memandang nenek itu sebelah mata karena nenek itu bukan siapa-siapa. Terkadang yang sering terjadi, apabila melihat orang itu dengan pakaian bagus, pakai mobil, kita cepat-cepat ingin membantu, takut dia ini siapa, takut kita bermasalah di kemudian hari. Tidak seperti itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.